hypothesizing here. The trust he's building and the marketing potential of his channel when it comes to growing his businesses are worth a lot more. Oke, so ini gue lagi mau siap-siap, mau mandi, terus gue akan berangkat ke Bali. What? Serandom itu? Kenapa lu ke Bali, Dev? Ya. Jadi, belakangan ini, gue tuh lagi agak-agak ngedown ya. Apalagi semenjak gue kemarin tuh sempat ini tahu ulang tahun kalau lu tahu. Cuman emang gak banyak yang ngucapin. Gue udah biasa ulang tahun gak banyak yang ngucapin karena ulang tahun gue itu di tanggal 1 April. Jadi kalau orang gak bener-bener tahu gue, gak pernah ngeliat KTP gue, selalu merasa bahwa bohong lu ulang tahun, bohong lu. Padahal beneran. Itulah anehnya rasanya kalau ulang tahun di hari raya gitu. Apalagi itu bertepatan dengan lebaran ya. Jadi untungnya gue masih punya privilege untuk merayakan ulang tahun bersama keluarga besar karena pas lagi ngumpul keluarga juga, jadi ya diucapin juga, ya lumayan lah. Tapi di satu sisi memang gue sedih. Kenapa sedih? Kok ulang tahun sedih gitu ya? Habis gimana ya? Anjir, gue udah umur segini, gue belum bangga sama pencapaian-pencapaian gue, tapi hidup gue dirayakan gitu. Gue merasa belum pantas untuk merayakan hidup gue. Ya, gue nggak tahu lu ngeliatnya ini sesuatu yang desperate atau gimana, tapi gue perasaan itu justru jadi motivasi, dan itu yang mendasari gue harus cabut dari tempat gue sekarang ini. Kenapa? Pertama, gue merasa sudah terlalu nyaman ya tinggal di tempat gue sekarang di Bekasi ya, Bekasi Jakarta kayak gue nggak merasakan pertumbuhan diri gue yang signifikan ketika gue berada di sini selama beberapa tahun gitu ya, dibandingkan sama kalau gue di Bali. Jadi gue 2021 kemarin tuh pernah sebulan aja di Bali, iseng aja, dan gue merasakan self growth atau personal development yang lumayan cepet grow-nya. Bahkan everyday itu gue belajar hal-hal baru daily gitu. Dan kalau di Bekasi, gue merasa kayak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tuh berlalu cepet aja tanpa ada perkembangan yang signifikan gitu. Jadi dari taraf personal development gue tuh merasa susah banget untuk grow. Susah bukan karena opportunity-nya nggak banyak, gue yakin opportunity-nya banyak banget ya di sini ya. Cuman memang kalau kita ditempatkan di tempat yang membuat kita terlalu nyaman, itu akan ada rasa males gitu loh. Gue nggak malu untuk admit bahwa gue orangnya pemalas. Cuman kalau gue udah ditempatkan di tempat lain, rasa malas ini tuh nggak relevan jadinya. Jadi mau nggak mau tuh nggak boleh malas gitu. Jadi gue memutuskan untuk beli one way ticket ke Bali, booking kos-kosan 1 bulan di Bali, dan booking motor, sewa motor segala macam lah. Pokoknya gue belinya 1 bulan semua. Dan sebenarnya gue nggak ada rencana untuk balik lagi ke Bekasi ataupun Jakarta. Who knows ya? Karena tujuan gue mau cabut dari sini, pertama gue pengen keluar dari zona nyaman gue. Gue udah ngerasa terlalu nyaman banget di sini. Itu membuat gue jadi malas dan merasa ini zona nyaman banget. Yang pertama tuh. Yang kedua, gue pengen ngetes. Sebenarnya diri gue kalau tanpa network atau tanpa hal-hal yang sudah mengakar di suatu tempat, gue bisa apa sih? Gue pribadi tuh bisa apa sih? Nah kebetulan di Bali pun gue nggak terlalu banyak koneksi, nggak terlalu banyak apapun lah, basically apapun. Jadi ini tempat yang sebenarnya biasa gue pakai buat liburan, tapi kali ini gue mau coba cari opportunity, entah itu dari bisnis, dari karir, dari community juga, mau coba cari teman-teman baru juga. Pokoknya gimana caranya gue keluarin diri gue dari zona nyaman. Kayaknya bisa deh gue hidup sederhana gitu ya di sana. Dalam artian gue kesana tuh nggak yang kayak liburan gitu ke beach club, enggak sih. Gue paling akan makan warteg juga gitu loh. Nge-gym juga tempatnya sama juga, kebetulan ada cabang di Bali juga. Jadi ya gue akan jadi orang yang biasa aja di sana. Dan itu sih sebenarnya opportunity yang pengen gue explore. Kenapa? Gue tuh sebenarnya pengen banget networking sama orang-orang luar gitu loh. Belajar, walaupun Inggris gue masih terbata-bata gitu ya, masih a i u e o, babi bu bebo, kakiku keko, sasi suseso gitu. Cuman gue pengen belajar aja. Gue rasa tuh kayak skill bahasa Inggris itu penting banget ya. Dan di manakah tempat untuk ngasah skill bahasa Inggris yang terbaik di Indonesia selain di Bali gitu? Karena lu day to day pun juga bisa ya JB-JB lah, ngobrol di coworking space segala macam. Itu yang ada di bayangan gue ya. Cuman nanti kesananya nggak tahu apakah jiwa introvert gue bergejolak atau gimana. Cuman gue basically extrovert sebenarnya. Dan gue memang recharge energi tuh kalau ketemu orang, habis ngobrol sama orang. Cuman kadang gue buka obrolan sama orang tuh agak canggung gitu, karena di bisnis gue ini emang nggak terlalu banyak orang, dan kalaupun ada banyak orang itu sifatnya tim gitu loh. Jadi memang yang dari awal sudah
transaksional gitu. Dan nggak pernah gue sekarang umur 29 ya. Dari umur 24 itu gue tuh dikit banget bikin teman baru tau. Bener-bener gue ada teman juga gara-gara ngonten gitu. Jadi DM-an, oh salam kenal bla bla bla, and that's it. Dan kayaknya memang itu hal yang wajar juga ya kalau udah umur-umur segitu ya. Jadi ya let's see, ini gue lagi siap-siap dan habis ini mau mandi. Packing udah kemarin. Ya ada beberapa kayak charger nih mau gue masukin tas, terus ya let's go. Cium. Tuh Molly tuh Moza. Cium. Videoin. Nanti kalau lagi Gak mau cium. Sombong. Nanti giliran ditinggal nyari kamarnya mana kok nggak ada orang. Ya dia nggak pernah ngomong kayak gitu sih. Dah. Dulu. Dadah. Sekarang pamit sama bocah-bocah. Bocah, Moza. Langsung nengok dia. Hai. Dadah. Dadah, Moza. Ada yang bobo tuh di pojok. Molly. Mana Molly? Oh ini nih. Molly. Emon. Moza. Dadah. Cium dong. Sehat ya Kak ya. Dadah. Ya, selamat ya. Ya udah Allah, Bunda, selamat ya. kalau mau jualan mie ayam nanti bilang-bilang aja. Ya, Siapa di tahu depan ada. kosnya Kakak, di kamar Kakak. Oke. Ya. Ada Bunda. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Salam. So, gue habis check in di Halim Perdana Kusuma. Ya karena rumah gue di Bekasi, gue akhirnya beli tiketnya di Halim aja. Meskipun di Cengkareng itu lebih murah tiketnya, cuman kalau gue hitung-hitung kayaknya di Halim memang secara tiket lebih mahal, tapi secara dari gokarnya itu lumayan juga karena dari rumah gue ke Halim cukup deket ya gokarnya. Tips nih kalau mau traveling, sebisa mungkin kalau mau hitung-hitung budget itu jangan terlalu optimis deh, lebihin 10%, 20% itu aja. Sama ini gue juga baru tahu sih terakhir gue traveling, ya mungkin jarang banget traveling ya. Terakhir gue traveling tuh di 2021. Jadi gue baru tahu sekarang kalau check in itu harus online pakai aplikasi book cabin apa namanya. Sekarang habis check in masukin bagasi, ini ada boarding, gue mau nunggu di boarding aja karena kalau nunggu di luar gini kan ada gaji. Kita naik batik Air, sangat berisik ya. Oke. Gue udah landing di Bali. Udah landing. Gue mau nunjukin lu sesuatu. Jadi karena gue landingnya ini jam berapa ya? Di sini berarti jam 7 kali ya. Jadi gue kayaknya
check-innya agak malam ya. Jadi gue bawa ini dari pesawat, lumayan anjir, roti buat ganjel malam, karena gue malam suka lapar. Nah sekarang gue pengen ke toilet, klaim bagasi, terus sebat-sebat bentar, terus barulah. Yang penting gue udah sampai Bali, alhamdulillah. Bagasi gue, baggage gue, apa sih namanya nih, koper gue ternyata ini duluan, dapat duluan gitu di depan ya. So sekarang tinggal cari transport ke kosan yang udah gue booking. And welcome to Bali. Waktunya kita menyambut pelang paling ikonik yang mungkin kita sering lihat di Instagram. Ya, gue nggak akan foto di situ. Ya, yang penting udah nyampe dah. So ya, gue tadi udah nawarin taksi. Gue juga malas nyari-nyari sih, jadi udahlah. Pasti lu ngira ini mahal. Ya emang menurut gue juga mahal sih. Gue cari ngecek di Gokar juga udah segitu-gitu amat harganya. Tapi ya, gue malas worry about small things. Jadi ya udahlah, rezeki. Dia juga nyari penumpang di sini juga nggak gampang gitu ya. Ada harga, ada sok. Saya juga banyak ngeliat di Facebook tuh yang calo-calo kos-kosan tuh terus nipu gitu. Pastilah banyak itu. Kalau udah dapat wisata, Iyalah. kos-kosan kayak gitu pasti diminta lah DP dulu lah, Iya. gitu. DP terus hilang. Nah, Atau pas udah sampai bangunannya nggak ada. bangunan hutan gitu. Bangunan nggak terurus gitu. Iya. Ada kayak gitu kena banyak. Ah, Udah sampai viral. terus kalau orang udah booking udah sampai sini nggak ada tempat tinggal, kena tipu, kasihan juga ya. Ya itu dah. Jadinya nyari tempat-tempat kos-kosan tuh udah jadi agak-agak susah. Iya. Apartemen kayak gitu. Iya. Jadi kalau nyari hotel bintang 3, bintang 4 tuh gampang. Kayak kelas-kelas Haris kayak gitu. Hotel-hotel homestay itu banyak dari sini. Untuk 1 hari aja kan nggak apa-apa. Iya. Ntar bisa nanya-nanya ke orang Bali kayak gitu. Jakarta gimana cuacanya? Jakarta, aduh, kemarin awal tahun banjir sempat. Nah, Banjir. itu udah lumrah dah itu. Iya, Jakarta lumrah. banjir. Paling mending itu pas lebaran kemarin langitnya cerah tuh. Untuk jarang-jarang tuh langit cerah kalau di Jakarta. Biasanya polusi, debu, aduh. Oh, gitu Kemarin ya. lebaran kan banyak yang mudik. Nah, mudik. Wah, itu Siap. langitnya cerah, udaranya segar. Oke, nggak ada yang soalnya pada pulang kampung kan. Nggak ada Betul, yang keluar. Iya. Wah. Gue udah check-in ya. Motornya dibawain. Gue udah belanja Indomaret juga. Dan rencananya di escort pakai itu tuh. Naik ini kita. Ini menarik sekali. Berarti gang kecil yang tadi tuh, oh nanti kita tembus ya? Nanti keluarnya ke sana juga. Oke. Ini total tanahnya berapa are ini? Besarnya 2 hektar ini nggak salah. 2 hektar, berarti sekitar. Jadi ada sama tanah kosong itu juga. Oh ini kita muter ya? Iya. Mau nunjukin parkirannya biar nanti Oke, kita nggak bingung. iya. Oh, let's go. Kuat ya belinya ya, ngangkat.
Sini, apa ini udah dibuka? Oh, udah dibuka. Oke, mantap. Oke, gue udah sampai di kamar gue untuk sebulan ini paling enggak lah ya. Memang nggak terlalu gede ya. Malah menurut gue kamar mandinya terlalu gede. Apalagi secara feng shui juga, kalau kita tidur menghadap pintu kamar mandi juga nggak kurang oke, otomatis. Dan ini juga AC-nya langsung ke kasur, feng shui-nya kurang ya. Cuman gue suka nih ornamen lampu ini sama wallpapernya. Kosan ini nggak terlalu rame sih, tapi gue suka nggak ada center downlight. Jadi semuanya di side di ini juga. Dan ini oke sih menurut gue, karena ini ada lampu, terus di sini ada kaca. Lu tahu kan sebagai orang yang suka nge-gym gue bakal ngapain? Pose dengan lighting mantap ini. Berarti kebanyakan aktivitas gue bakal di kasur. Ah ya lu mikirin apa? Enggak, orang gue sendirian juga. Gue punya cewek guys, tapi LDR. Ini gue suka ini nih, mantap nih. Udah ada Stella juga, kalau gue beli tadi. Tapi so far so good. Minus dari wifi-nya aja katanya lagi gangguan. Jadi kalau mau pakai internet mesti ke resto dulu. Gue sengaja pilih kamar di lantai 2 ya. Lantai 2 kenapa? Karena lantai 2 ini sedikit trafficnya. Gak banyak orang lalu lalang. Oke, sekarang gue pengen unpack dulu. Sekalian teleponan kali ya. Besok kayak gue mau makan deh, gue lapar anjir. Ya gue juga belum ngeset jam, ini jamnya masih WIB. So, let's unpack. Dah. Sekarang kita akan unpacking. Barang-barang gue banyak, belum keluar, gue mau keluarin. Akhirnya gue sampai Bali. Terakhir gue ke Bali tahun 2021. Tadi gue sempat ngobrol juga sama belinya yang mobil ya, yang ini mobil, nyetir mobil. Katanya sekarang Bali banyak bule-bule resik. Kemarin katanya tuh ada bule Amerika marah di klinik. Ini colokan mati soket dari nggak apa kita colok ke sini. Dan memang agak dekat sama kasur ya, cuman ya we have no choice. Terus ada ini tas kompartemen, ini colokan charger gua, ini roti yang tadi gua bawa dari pesawat. Ini laundry bag, menurut gue ini penting banget laundry bag. Jadi gua keluarin aja dulu. Whatever it is lah. Bukan dulu, gue bawa ini juga ROG handheld karena gue baru download Assassin's Creed Shadows. Udah tamat, sebetulnya udah tamat, cuman gue pengen nungguin DLC-nya karena kayaknya gue bakal lama di sini dan DLC-nya semoga udah muncul ya. Ini buku, wah ini buku bagus nih. Ini buku dari Bang Renat Kasih Solusi. Gue belum selesai bacanya, baru sampai tengah. Gue berencana untuk menyelesaikan buku ini. Gue tuh suka loh buku-buku kayak gini ya, karena mungkin orang banyak yang seneng buku tuh yang sifatnya kayak tips-tips atau edukasi yang komprehensif gitu, atau lebih ke mindset. Tapi gue lebih seneng buku tentang cerita. Ini bukunya isinya cerita-cerita nih, cerita tentang pengusaha yang dia di titik terpuruk lah, sesuai judulnya Saat Terpuruk Mereka Bangkit ya. Di titik terpuruk sampai dia ketemu seorang tokoh namanya Rashid. Jadi Rashid akan ada di semua cerita di dalam buku ini. Gue nggak tahu Rashid orang beneran apa bukan, tapi ini bener-bener kayak, man, semoga gue ketemu Rashid. Gue akan mencari Rashid tipe gue dan gak akan stop berusaha karena buku ini. Thank you Bang Renat, lu kalau nulis buku emang ajaib. Ini lampu darurat ya, bisa sebagai lampu darurat, bisa juga lampu buat flexing, buat apa gitu. Oke, terus kita keluarin juga, ini ada sejadah dan sarung supaya nggak lupa sholat walaupun di Bali tetap harus ibadah. Sekarang kita bongkar koper. Semoga cukup ya. Ini kalau boleh lihat sih harusnya cukup sih karena baju gue juga nggak banyak. Terusnya ada kompartemen juga.
sayangnya juga nggak ada kulkas ya, jadi gue harus nyetok minum, atau gue nggak tahu tadi ada dispenser apa enggak, tapi nggak ada gitu. Jadi mau nggak mau memang harus nyetok minum ya. Besok gue tanya dia apakah ada dispenser atau bisa beli galon gitu. Karena jujur aja gue tuh cukup ontak ya. Gue minum air putih banyak banget, gak tau kenapa. Mungkin karena diet gue banyak mengandung garam, terus efek kreatif juga kali ya. Nah ini bawaan gue nih. Yes. Selalu pakai plastik wrapper ya kalau lagi packing tuh. Kenapa? Supaya lu bisa bawa banyak. Oke, ini udah jam 12:30 WITA, berarti kalau di WIB itu berarti jam 11:30 ya. Dan gue baru mau akan tidur. Bukan karena gue susah tidur di tempat baru, itu gue gara-gara ngedukasi tidur jadi tahu caranya tidur di tempat baru gimana. Dan plus gue tadi ngopi rada telat juga sih. Tapi anyway, yang bikin gue baru mau tidur jam segini adalah, jadi tadi tuh ada kejadian. Tadi pas habis gue check in, habis unpacking, gue beli makan di luar, ya kan, beli ACK. Kalau lo tahu ACK ya, itu enak banget rasanya. Gue bawa kan ke kamar. Terus pas gue ke kamar mandi, gue mau cuci tangan, buka wastafel, nih airnya kayak begini nih. Wah, di situ gue bete sih. Terus gue penasaran kan, ngecek kloset kayak gimana. Kloset juga butek. Terus gue buka shower, ya Allah, gue cium kan, kayak bau septic tank anjing. Gue ngerti tuh bedanya kalau air butek dari septic tank sama air butek dari emang kualitas tanahnya atau kedalaman sumurnya. Gue ngerti karena gue dulu pernah punya kosan. Jadi di kosan gue juga daerah yang memang rawan banjir. Otomatis air sumurnya itu, air tanahnya itu agak sedikit butek dan rasanya kayak besi. Karena zat mineralnya itu tinggi banget. Mineral itu kan zat besi juga ya. Jadi kandungan mineralnya tinggi banget. Jadi ya udah nyampur sama tanah kadang-kadang. Tapi ini bukan tanah nih yang tadi nih. Kenapa? Karena pas gue cium, baunya tuh bukan bau ya, bau septic tank. Ini gue rada jorok ya, cuman gue tahu persis bedanya bau sama bau septic tank. Kalau bau septic tank itu sebenarnya udah nggak bau lagi, udah nggak bau tai lagi, cuman kayak udah ampas-ampas gitu loh. Gimana sih gue jelasinnya ya? Jadi udah nggak bau tai nyengat gitu, tapi baunya tuh kayak ampas tai lah, bau ampas tai gitu. Nah itu wanginya kayak gitu tuh, sedikit bau pesing juga. Nih feeling gue memang saluran airnya buat ngangkat dari air tanah ke atas ke toren itu kayak ada yang bocor. Dan dari septic tanknya sendiri gue nggak ngerti kayak gimana, ada kemungkinan juga septic tanknya bocor, alhasil nya itu tuh bleber ke tanah. nya belum dewasa tapi udah terlalu bleber ke tanah. Memang septic tank itu ujung-ujungnya nya itu akan ke tanah, cuman nanti gitu loh. Cuman ini kayaknya nya belum dewasa gitu ya, belum mature, tapi udah masuk ke tanah dan alhasil malah naik ke toren. Dan itu waktu di kosan gue kagak kayak gitu. Di kosan gue septic tanknya pas, salurannya tuh bagus gitu. Tapi yang jadi masalah di zat besi di airnya. Waktu itu mitigasi gue adalah untuk narik air ke atas, gue pasang 2 filter, naik ke atas 2 filter sampai ke toren. Habis toren pasang 2 filter lagi, jadi ada total 4 filter. 2 filter ke atas buat bersihin, terus di toren pun juga rutin dibersihin kayak 4 hari sampai seminggu sekali. Tuh pasti karyawan kosan gue tuh masuk ke dalam toren nyikat-nyikatin gitu. Jadi gak akan ada lumut, gak akan ada zat besi. Jadi udah pure bersih, benar-benar bersih. Tapi ini tidak. Dan alhasil gue disuruh pindah kamar. Dan udah gue cek, alhamdulillah airnya bersih, gak ada bau.
dan gue nggak tahu mungkin ini saluran airnya beda sama yang tadi ya, tapi cuman kayak tadi kamar gue di atas, sekarang di bawah. Tadi gue milih kamar di atas itu karena biar nggak banyak orang lalu lalang ya, dan kalau di atas kan biasanya ada teralis tuh buat lorong ya, ada teralis. Nah itu kayaknya bisa gue buat jemur-jemur anduk atau gimana gitu loh. Cuman di sini ya udah, yang penting airnya bersih. So far sih gue cukup nyaman sama tempatnya. Dan kayaknya hari ini kita kelarin aja karena gue udah mau tidur nih. Lihat mata gue ngantuk banget ya. Sampai ketemu besok, day itu merantau di Bali.